Saya masih sangat mengingat hari itu. Langit pagi terlihat biasa saja, dengan burung-burung yang tetap berkicau seperti biasa. Namun entah mengapa dada saya terasa sesak sejak pertama kali membuka mata. Perasaan ini muncul seperti firasat halus yang sulit dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang berbisik dalam hati agar saya bersiap-siap. Walaupun saya tidak tahu akan ada apa, tubuh saya merasakan sesuatu yang tidak biasa dan sulit diabaikan. Pada usia saya yang telah menginjak 65 tahun, saya bukan orang yang mudah terkejut, karena usia dan pengalaman telah mengajarkan banyak hal dalam menghadapi pasang surut kehidupan. Tetapi pagi itu berbeda. Saat ponsel saya bergetar pelan dan muncul satu notifikasi masuk, saya langsung merasa bahwa hidup saya takkan sama lagi. Karena isi notifikasi itu bukan sekadar transfer uang, meskipun nominalnya tidak terlalu besar, namun pesan yang menyertainya singkat, dingin, dan samar telah mengguncang hati saya. Pesan itu berbunyi, "Ibu simpan ini baik-baik. Jangan tanya apa-apa dulu." Saya membaca ulang pesan tersebut berkali-kali dengan harapan menemukan logika atau penjelasan di balik kalimat pendek itu. Tetapi yang muncul justru rasa takut dan gelisah yang semakin membesar. Saya pun mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal uang, melainkan tentang keluarga, tentang kepercayaan, dan mungkin juga tentang pengkhianatan yang datang dari seseorang yang paling saya percayai dalam hidup. Maka pertanyaan pun bermunculan dalam benak saya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa yang mengirimkan uang itu? Dan apa maksud sebenarnya dari pesan tersebut? Jika Anda seorang ibu, seorang nenek, atau bahkan hanya seseorang yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, maka kisah ini mungkin akan sangat dekat dengan Anda. Dan saya mengajak Anda untuk mengikuti cerita ini sepenuhnya, karena bisa jadi ini bukan hanya kisah saya, tetapi juga cerminan dari kisah hidup banyak orang. Maka silakan tinggalkan komentar jika Anda pernah merasakan firasat yang tak bisa dijelaskan, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Cahaya Usia Tua agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya. 3 hari sebelumnya saya menerima notifikasi dari bank melalui ponsel saya. Sebuah transfer masuk sebesar 500 juta rupiah. Jumlah yang begitu besar membuat jantung saya berdegup kencang. Dalam sekejap, pikiran saya menerka-nerka. Siapa yang mengirim sebanyak itu dan untuk tujuan apa? Tak lama berselang, sebuah pesan masuk di aplikasi chat dari menantu perempuan saya. Pesan yang ditulisnya singkat, namun cukup jelas. "Ibu, tolong jangan bilang pada anak ibu soal transferan ini. Saya mohon, ini penting." Saya membaca ulang pesan itu beberapa kali, mencoba memahami maksudnya. Kenapa harus merahasiakan dari anak saya sendiri, yang notabene adalah suaminya? Semakin saya pikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak saya. Apakah menantu saya sedang dalam masalah? Ataukah ada sesuatu yang tidak ingin diketahui anak saya? Atau jangan-jangan ada hal besar yang sedang direncanakan? Selama 3 hari penuh, saya mencoba menenangkan diri. Namun, rasa penasaran dan kekhawatiran sulit diusir. Saya tahu, menantu saya adalah sosok yang baik, penuh perhatian, dan sangat menghormati keluarga. Tapi transfer uang sebesar itu, tanpa alasan jelas, tetap saja terasa ganjil. Malam-malam saya dihantui mimpi buruk dan pertanyaan tanpa jawaban. Akhirnya, saya memutuskan untuk berkunjung ke rumah mereka, mencari tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin memastikan bahwa semua baik-baik saja, dan jika memang ada masalah, saya siap membantu. Pagi itu, saya mempersiapkan diri. Saya memilih hari kerja, dengan harapan bisa bertemu menantu saya di rumah. Sepanjang perjalanan, hati saya berdebar tak karuan. Setibanya di depan rumah mereka, saya melihat suasana tampak sepi. Saya mengetuk pintu pelan, namun tidak terdengar jawaban. Saya mencoba mengetuk lagi, sedikit lebih keras, tetap hening. Pintu ternyata tidak terkunci. Mungkin menantu saya lupa menguncinya. Dengan perasaan ragu, saya mendorong pintu perlahan dan melangkah masuk. Begitu pintu terbuka, saya langsung disambut aroma harum masakan. Saya bisa mendengar suara lembut dari dalam rumah. Suara yang sangat saya kenal, suara menantu saya. Sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Saya melangkah pelan, menahan napas, dan mendekat ke ruang keluarga. Saat saya tiba di ambang pintu, pemandangan yang saya lihat membuat saya tertegun. Tubuh saya seolah membeku di tempat. Di hadapan saya, menantu saya sedang duduk di lantai, di tengah-tengah tumpukan dokumen, buku tabungan, dan beberapa lembar surat penting. Wajahnya tampak serius, matanya sedikit sembab, seolah habis menangis,
Di sampingnya, ada seorang pria parubaya yang belum pernah saya lihat sebelumnya, mengenakan pakaian rapi dan membawa tas kerja. Mereka berdua tampak sedang membahas sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di meja, saya melihat beberapa map berisi dokumen aset, surat rumah, bahkan catatan pengeluaran keluarga. Saya berdiri di sana, tak mampu berkata apa-apa. Menantu saya terkejut melihat kehadiran saya. Secepat kilat ia berusaha menghapus air matanya dan berdiri menyambut saya. Pria itu, yang ternyata adalah notaris kepercayaan keluarga, segera memperkenalkan diri dengan sopan. Saya masih terdiam, berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Menantu saya lalu mempersilahkan saya duduk dan mulai bercerita. Dengan suara lirih, ia mengungkapkan alasan di balik transfer besar itu. Ternyata, selama beberapa bulan terakhir, anak saya suaminya mengalami tekanan berat di kantor. Ada masalah keuangan besar yang tiba-tiba menimpa perusahaan tempatnya bekerja. Tanpa sepengetahuan anak saya, menantu saya diam-diam mencari cara untuk menyelamatkan keluarga dari ancaman krisis keuangan. Ia menjual beberapa aset pribadinya, bahkan menggadaikan perhiasan peninggalan keluarganya sendiri. Uang yang ia transfer kepada saya adalah hasil dari semua jerih payahnya. Ia memohon agar saya menyimpan uang itu sementara waktu untuk berjaga-jaga jika nanti anak saya benar-benar membutuhkan bantuan. Ia tidak ingin harga diri suaminya terluka atau merasa gagal sebagai kepala keluarga karena harus meminta bantuan dari ibunya sendiri. Menantu saya ingin segala sesuatunya tetap berjalan dengan baik, tanpa membuat anak saya terbebani oleh rasa malu atau khawatir berlebihan. Mendengar ceritanya, hati saya dipenuhi rasa haru. Saya menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan menantu saya untuk keluarganya. Ia rela menanggung beban sendirian, berjuang dalam diam, demi melindungi suami dan anak-anaknya. Ia bahkan tidak ingin anak saya tahu, agar ia tetap merasa percaya diri dan kuat menghadapi masalah. Saya memeluk menantu saya erat. Air mata saya tak tertahan. Saya ucapkan terima kasih atas ketulusan dan keberaniannya. Saya juga menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa keluarga kami akan selalu saling mendukung, apapun yang terjadi. Pria parubaya itu, sang notaris, menjelaskan bahwa mereka sedang mengatur dokumen agar semua aset keluarga tetap aman. Dan jika sewaktu-waktu diperlukan, dana cadangan itu bisa digunakan tanpa menimbulkan masalah hukum. Hari itu, saya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Saya tak henti-hentinya bersyukur mendapat menantu seperti dia. Saya pun semakin menyadari bahwa di balik setiap masalah yang datang, selalu ada tangan-tangan penuh kasih yang tak terlihat, yang rela berkorban demi kebahagiaan keluarga. Waktu berjalan, dan saya pun melihat perubahan pada anak saya. Berkat dukungan menantunya, ia perlahan bangkit dari keterpurukan. Masalah keuangan di kantornya memang belum sepenuhnya selesai, namun ia tetap berusaha tegar dan bertanggung jawab. Menantu saya tetap setia mendampingi, memberi semangat tanpa mengeluh, bahkan tetap merahasiakan semua pengorbanannya. Setiap kali saya melihat mereka berdua, hati saya terenyuh. Saya belajar satu hal penting. Cinta sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata manis atau hadiah mahal, namun lewat tindakan nyata, pengorbanan dalam diam, dan ketulusan yang tak mengharap balasan. Saya pun semakin erat menjaga hubungan dengan menantu saya, berusaha selalu ada jika ia butuh sandaran. Setiap keluarga pasti punya kisahnya sendiri, dengan lika-liku dan ujian yang berbeda. Namun, keberanian dan ketulusan menantu saya memberi pelajaran berharga tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Saya sadar, banyak hal yang selama ini saya anggap sepele, ternyata justru menjadi penopang utama berdirinya keluarga kami. Kini, hubungan saya dengan menantu makin hangat. Ia tak segan berbagi cerita, meminta pendapat, dan bersama-sama kami menjaga rahasia kecil itu. Saya pun belajar untuk lebih peka, tidak mudah menilai hanya dari permukaan. Di balik senyum dan sikap tenang seseorang bisa jadi ada pergumulan berat yang tengah ia jalani. Saya juga jadi lebih menghargai setiap momen bersama keluarga. Setiap tawa, setiap pelukan, dan bahkan air mata. Semuanya menjadi kenangan berharga yang mempererat ikatan di antara kami. Saya berjanji pada diri sendiri, akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan menantu saya. Saya ingin menjadi ibu yang bisa diandalkan, bukan hanya oleh anak kandung saya, tetapi juga oleh menantu dan cucu-cucu saya. Waktu terus berjalan, dan masalah keuangan keluarga kami perlahan menemukan titik terang. Anak saya mendapat kesempatan baru di tempat kerja.
perlahan membangun kembali kepercayaan dirinya. Menantu saya tetap mendampinginya, memberikan dukungan sepenuh hati. Dana yang sempat ia titipkan pada saya, akhirnya tidak perlu digunakan semuanya, karena keberuntungan mulai berpihak pada keluarga kami. Namun pengalaman itu telah meninggalkan bekas mendalam di hati kami semua. Saya sering merenung, betapa luar biasanya kekuatan seorang perempuan dalam keluarga. Menantu saya bukan hanya seorang istri dan ibu, tapi juga penopang utama di saat genting. Ia mampu mengambil keputusan besar, bahkan rela berkorban tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Ia memilih jalan yang tidak mudah, menyimpan beban sendirian demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya pun teringat pada masa muda saya dulu, saat saya sendiri harus menghadapi berbagai tantangan dalam membesarkan anak-anak. Kini, saya melihat siklus kehidupan itu terulang pada generasi berikutnya. Saya belajar untuk lebih bijak, tidak mudah curiga, dan selalu berprasangka baik. Setiap anggota keluarga pasti punya cara sendiri dalam menghadapi masalah. Dan kadang, mereka hanya butuh sedikit kepercayaan dan dukungan dari kita. Dari kejadian itu, saya juga semakin yakin bahwa keterbukaan dan kepercayaan adalah kunci keharmonisan keluarga. Meski menantu saya memilih menyimpan rahasia demi kebaikan bersama, namun ia tetap menghormati saya sebagai orang tua. Ia tidak ragu meminta bantuan, meski dengan syarat tertentu, karena ia percaya bahwa saya tidak akan menghakimi atau memperkeruh suasana. Saya pun berusaha membalas kepercayaan itu dengan menjaga rahasianya, tanpa membocorkan pada siapapun, termasuk anak saya sendiri. Kini, setiap kali saya menerima telepon atau pesan dari menantu saya selalu menyapa dengan hangat. Kami sering berbincang, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Saya merasa lebih dekat dengannya, jauh melebihi hubungan menantu dan mertua pada umumnya. Saya juga berusaha membangun hubungan serupa dengan cucu-cucu saya, agar mereka tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta dan saling mendukung. Pengalaman ini benar-benar menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya. Saya tak akan pernah melupakannya, karena di sanalah saya menemukan makna sejati dari kasih sayang, pengorbanan, dan kepercayaan dalam keluarga. Saya belajar untuk lebih terbuka, lebih peduli, dan selalu siap membantu tanpa menghakimi. Saya ingin mewariskan nilai-nilai itu kepada anak dan cucu saya, agar mereka pun bisa membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Jika saya boleh berbagi pesan kepada siapapun yang mendengarkan kisah ini, saya ingin mengatakan, jangan pernah meremehkan kekuatan cinta dan pengorbanan dalam keluarga. Kadang, orang yang paling kita sayangi rela melakukan apa saja demi kebahagiaan kita, bahkan jika itu berarti harus memikul beban berat sendirian. Belajarlah untuk lebih peka, lebih menghargai, dan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Kisah saya mungkin hanya salah satu dari ribuan cerita keluarga di luar sana. Namun saya percaya, setiap keluarga punya pahlawan tak terlihat, seseorang yang rela berjuang dalam diam, menjaga dan melindungi, tanpa mengharapkan balasan. Semoga kita semua bisa menjadi pahlawan itu, bagi keluarga kita sendiri. Akhir dari perjalanan ini bukanlah sekadar penutup sebuah kisah, melainkan awal dari pemahaman baru dalam hidup saya. Saya tak pernah menyangka bahwa dari luka dan cobaan, Allah justru menghadirkan kehangatan yang tak ternilai. Seorang menantu yang lebih dari sekadar anak, keluarga yang saling menggenggam dalam suka dan duka, serta pelajaran hidup yang membuat hati ini lebih bijak. Kini, setiap langkah terasa lebih ringan karena cinta yang tulus telah menunjukkan jalannya. Dan saya percaya cinta sejati memang tak selalu datang dalam wujud yang kita harapkan, tapi ia selalu tiba tepat waktu, menyembuhkan, dan menyatukan. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah hidup memberimu kejutan yang akhirnya menjadi anugerah terindah? Tulis di kolom komentar karena kisahmu bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang menguatkan hati di cahaya usia tua.